Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Sudah saatnya kita hari ini belajar untuk mengenal 9 tokoh NU yang bergelar pahlawan nasional dan sejarah perjuangannya. Siapa itu 9 orang itu? Nanti akan kita kenal satu persatu. Yang pertama adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang ketiga Kiai Haji Zainul Arifin, yang keempat Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, yang kelima Kiai Haji Zainal Mustafa, yang keenam Kiai Haji Idham Khalid, yang ketujuh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang kedelapan Brigadir Kiai Haji Syam'un, dan yang kesembilan adalah Kiai Haji Mashkur. Sekarang mari kita kenal satu persatu secara singkat saja ke 9 tokoh NU ini. Yang pertama tentu saja adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh. Gelar Hadratus Syekh ini bukan gelar sembarangan. Ini diperoleh di Mekah atau di Arab, ya, dengan memenuhi disiplin ilmu yang sangat ketat, yang kalau di Indonesia itu setingkat profesor, bahkan mungkin di atasnya profesor. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh utama dan pendiri Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Beliau merupakan satu-satunya penyandang gelar Rois Akbar NU hingga akhir hayatnya, dan tak pernah lagi ada hingga saat ini. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964 berkat jasanya yang berperan besar dalam pendidikan melalui Nahdlatul Ulama dan melawan penjajah pada waktu itu. Salah satu di antara jasanya untuk negara ini yang paling fenomenal adalah NU memutuskan untuk mengeluarkan resolusi jihad fisabilillah yang direkomendasikan untuk pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri, dan jihad fisabilillah untuk umat Islam dengan fatwa setiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran melawan penjajah wajib berperang. Keduanya diputuskan menjadi pernyataan resmi organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Santri Nasional saat ini. Yang kedua adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kita tahu bahwa beliau adalah ayah dari Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan nama Gus Dur. Beliau merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Di Pondok Pesantren Tebuireng yang mempelopori masuknya ilmu pengetahuan umum ke dunia pesantren dengan mendirikan Madrasah Nidhomiyah dengan ilmu umum 70% dan ilmu agama 30%. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1960. Yang ketiga adalah Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Haji Zainul Arifin merupakan tokoh NU asal Barus, Sumatera Utara. Keturunan raja-raja Barus ini aktif di Nahdlatul Ulama sejak muda melalui kader-kader dakwah. Di antara jasanya adalah pada pembentukan pasukan semi militer Hizbullah. Kemudian beliau menjadi panglimanya. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GR. Selain itu, beliau juga berjasa dalam menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pemerintah, menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional
pada Komite Pekerja Nasional ya tadi. Pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada 4 Maret 1963. Yang keempat adalah Ki Haji Zainal Mustafa. Ki Haji Zainal Mustafa merupakan tokoh NU dari Tasikmalaya, pernah menjadi salah seorang wakil Rois Suriah. Ia salah seorang kiai yang sangat terang-terangan melawan penjajahan Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti menjajah Jepang, ia tetap menolak kehadiran mereka. Bersama para santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Atas jasanya, ia dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Yang kelima adalah Kiai Haji Idham Khalid. Kiai Haji Idham Khalid pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan Kabinet Juanda. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus, ia merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1956 sampai 1984. Hingga saat ini ia merupakan ketua paling lama di ormas bentukan para kiai ini. Atas jasanya, ia ditetapkan sebagai pahlawan pada tanggal 8 November 2011. Kemudian pada 19 Desember 2016, pemerintah mengabadikan di pecahan uang kertas rupiah baru pecahan 5.000. Berikutnya nomor 6 adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan salah seorang pendiri NU. Sebelumnya ia pendiri kelompok diskusi Taswirul Afkar, pergolakan pemikiran, pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon atau kebangkitan negeri, pendiri Nahdlatul Tujar, kebangkitan pedagang. Sejak 1924 mengusulkan agar dibentuk perhimpunan ulama untuk melindungi kepentingan kaum tradisionalis yang bermadhab. Usulannya terwujud dengan mendirikan NU pada 1926 bersama kiai-kiai lain. Ia juga adalah seorang penggagas MIAI, pernah menjadi Rois Am PBNU. Kiai yang wafat tanggal 29 Desember 1971 itu mendapat gelar pahlawan pada 8 November 2014. Nomor 7 adalah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah salah seorang kiai yang berperang melawan penjajah. Ia menjadi pemimpin para prajurit, para pejuang di Situbondo, Jember maupun Bondowoso, Jawa Timur. Di masa revolusi fisik, Kiai As'ad menjadi motor yang menggerakkan massa dalam pertempuran melawan penjajahan pada 10 November 1945. Selepas kemerdekaan, Kiai As'ad adalah penggerak ekonomi sosial masyarakat. Ia menyerap aspirasi dari warga, kemudian mendorong pemerintah daerah, menteri maupun presiden guna mewujudkan pembangunan yang merata. Kiai As'ad juga berperan menjelaskan kedudukan Pancasila, tidak akan mengganggu nilai-nilai keislaman. Atas jasa-jasanya, ia mendapat anugerah pahlawan pada 9 November 2016. Nomor 8, Kiai Haji Syamun merupakan pengurus Nahdlatul Ulama di Serang, Banten. Ia pernah hadir di Muktamar NU keempat pada Semarang 1929, pada Muktamar NU kelima di Pekalongan tahun 1930, dan pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936. Kiai Haji Syamun selain alim dalam keilmuan, menguasai 3 bahasa asing dan pernah mengajar di Arab Saudi pada masa mudanya. Ketika kembali ke tanah air, ia bergabung dengan Kelaskaran. Ia pernah menjadi perwira tentara sukarela pembela tanah air atau PETA. Pernah menjadi komandan batalion berpangkat Dai Danco atau Mayor tahun 1943. Tahun 1944 dilantik menjadi komandan batalion PETA berpangkat Mayor, memimpin 567 sampai 600 orang pasukan. Saat TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, pangkatnya naik menjadi kolonel komandan divisi 1 TKR dan memimpin 10.000 orang pasukan. Tahun 1948 ia naik pangkat Brigadir Jenderal. Ia memimpin gerilya di wilayah Banten sampai wafatnya tahun 1949. Ia ditetapkan oleh pahlawan nasional
oleh pemerintah RI pada 8 November 2018. Nomor 9 atau yang terakhir, Kiai Haji Masyhur. Kiai Haji Masyhur adalah tokoh Nahdlatul Ulama, pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Di antara kontribusinya semasa hidup adalah ikut terlibat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kiai Haji Masyhur juga tercatat selaku pendiri Pembela Tanah Air atau PETA yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa. Ketika pertempuran 10 November 1945, namanya muncul sebagai pemimpin besar Barisan Sabilillah. Ia pernah menjadi Menteri Agama Indonesia pada tahun 1947 hingga 1949 dan 1953 sampai 1955. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 1956 sampai 1971 dan anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1968. Selain itu, Kiai Haji Masyhur ikut serta membangun moral anak bangsa dengan mendirikan Yayasan Sabilillah, lembaga masyarakat yang bergelut di bidang pendidikan. Ia ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional pada tanggal 8 November 2019. Demikianlah 9 tokoh NU yang menjadi pahlawan. Dengan ini maka kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama karena perannya sangat besar dalam mendirikan, mempertahankan, dan membela tanah air ini sangat layak untuk menjadi bukan hanya sebagai pemain figuran di dalam kancah nasional, tetapi adalah pemain utama atau bahkan pemilik utama negeri ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita.